Menikahi Hot Om. Bab 269. Kediaman Anggun. Mbak, temen aku telepon. Kayaknya aku nggak bisa nginep. Maaf banget. Loh, kenapa, Intan? Anggun yang mendengarkan hal tersebut langsung bertanya pada Intan. Gadis cantik itu terlihat terburu-buru. Iya, Tante. Maaf, ada urusan yang agak mendesak. Duh, tapi mobil lagi dibawa sama om kamu. Mahesa tadi kemana sama anak-anak, Bun? Ke supermarket, Ma. Nggak apa-apa, Tan, Mbak. Intan pakai HP taksi online aja. Aksa yang juga ada di sana dan sedari tadi diam langsung menimpali. Biar saya antar. 2. Loh, tapi kamu pakai motor, Aksa. Memangnya bisa? Anggun melihat ke atas ransel besar milik Intan. Sepertinya ada banyak barang yang gadis itu bawa. Bisa, Ma. Pakai motor gede gitu susah, Aksa. Bisa. Aksa melirik ke arah Intan. Kamu nggak keberatan saya antar pakai motor? Wajah Intan langsung memerah. Tatapan Aksa membuat nyalinya ciut. Enggak apa-apa, Mas. Intan juga biasanya kemana-mana pakai motor. Oke. Setelahnya Aksa menuju motor spotnya. Kemudian mengangkat ransel besar Intan yang kelihatannya berat. Biar Intan aja, Mas. Kamu naik. Iya. Namun sebelum naik, Intan berpamitan dengan Anggun, Widya dan juga Mentari yang ada di sana. Padahal Tante pengen loh kamu nginep di sini, Intan. Iya, Tante. Tapi Intan ada keperluan lain. Kalau udah selesai pasti Intan kabarin dan kesini. Ya, udah. Hati-hati di jalan, ya, Intan. Kabarin Tante kalau udah sampai. Kabarin juga bapak dan ibu kamu di kampung. Baik, Tante. Setelah menyalimi Anggun, Intan bersalaman dengan Mentari dan Widya. Mbak, Intan pamit dulu, ya. Hati-hati, ya, Intan. Kabarin Mbak. Jangan lupa. Siap, Mbak. Setelahnya Intan menuju motor besar Aksa. Perempuan itu naik ke motor besar tersebut dan Aksa kontan memegangi tangannya. Membantunya duduk dengan nyaman di sana. Pakai helm ini. Iya, Mas. Setelahnya, Aksa mencangklongkan ransel besar tersebut di punggung Intan. Maju sedikit, biar kamu nggak ketarik beban. Intan menuruti Aksa, duduk lebih maju agar ranselnya mendapat ruang duduk. Setelahnya lelaki itu naik ke atas motornya sendiri. 3. Mas, BTW serasi, loh. Nggak minat nih, buat lamar anak orang. Sungguh, Intan bertambang salah tingkah saat mendengar ucapan Mentari. Perempuan berbadan dua itu terlalu frontal mengungkapkan isi kepalanya. Aksa hanya tersenyum miring. Tidak menimpali ucapan Mentari. Pergi dulu, Ma. Hati-hati, Aksa. Jangan ngebut. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jagain Intannya, Aksa. Pastiin Intan aman. Oke. Lelaki tampan itu kemudian menyalakan mesin motornya dan menutup kaca helmnya. Kemudian memacu kendaraan roda dua itu keluar dari pekarangan. Pegangan, Intan. Teriak Anggun yang melihat Intan menjaga jarak. Iya, Tante. Namun jelas saja, tidak mungkin ia selancang itu langsung berpegangan pada pinggang Aksa. Namun saat pembelokan, posisi duduknya benar-benar terdorong ke depan hingga tubuh perempuan itu kontan membentur punggung kokoh Aksa. Pegangan, Intan. Iya, Mas. Kedua tangan Intan langsung meremas kedua sisi pakaian Aksa dengan punggung yang berusaha tegak. Rasanya sangat sulit sekali saat tempat duduk itu menukik ke depan dan jika Aksa melakukan rem mendadak tubuh mereka harus berbenturan. Kecepatan pun semakin melaju,
Aksa yang tahu Intan ketakutan menarik tangan perempuan itu agar melingkarkan tangannya ke perut kerasnya. Seperti ini, Intan. Iya. Alamat. Intan sampai lupa jika ia belum memberikan alamat pada Aksa. Perempuan tersebut langsung menjawab pertanyaan lelaki itu. Di Tangerang Selatan, Mas. Jalan Wer. Supratman nomor 15. Aksa kemudian menemacu lagi motor sportnya itu lebih kencang. Intan yang tidak pernah berkendara seperti ini sampai berpegangan erat-erat pada pinggang Aksa. Mendung, maaf kalau saya ngebut. Iya, Mas. Suara mereka lebih terdengar seperti teriakan sebab gemersing angin. Setelah itu mereka saling diam. 4. Aksa fokus berkendara sementara Intan sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia sibuk memikirkan semua hal yang terjadi padanya nanti. Pasti akan ada perdebatan antara dirinya dengan perempuan itu. Perempuan yang mengaku pacar sahabatnya dan meminta barang-barang pemberian teman prianya itu dikembalikan semuanya. Sungguh, ia tidak tahu jika menerima kebaikan seseorang jadi akan berakibat fatal seperti ini. Ia dirongrong oleh masalah baru yang tidak pernah ia sadari. Tidak lama kemudian, mereka sampai pada tujuan mereka. Belok kiri lalu rumah nomor 3 sebelah kanan, Mas. Oke. Intan turun. Membawa serta ransel itu dan Aksa membantunya. Makasih, ya, Mas. Ya. Sejenak Aksa melihat rumah yang terlihat tidak terlalu besar namun memiliki pagar. Di sebelahnya juga ada bentuk deretan rumah yang sama. Aksa memperkirakan itu adalah sebuah rumah kontrakan sementara. Maaf tapi Intan nggak bisa nawarin mampir, Mas. Soalnya ini kontrakan temen. Nggak masalah. Intan masuk, ya, Mas. Silahkan. Wajah Intan terlihat cemas. Dan Aksa memastikan perempuan itu akan baik-baik saja sampai masuk ke dalam rumah itu. Jelas ia merasa bertanggung jawab sebab ia yang mengantar. Juga, karena ada hutang budinya terdahulu sebab membantunya untuk mempersatukan Widya dan Mahesa. Gadis langsing dengan penampilan sederhana itu melangkah masuk. Untuk sesaat ia menyukai kesederhanaan Intan terlepas dia anak orang berada walau berasal dari kampung. Lah tidak berusaha membuat dirinya glamor atau menonjol seperti gadis kebanyakan. Hanya menggunakan kaos dengan luaran kemeja kebesaran motif kotak-kotak dan celana jeans sebagai bawahannya. Kakinya bukan dibalut oleh sandal para gadis pada umumnya. Ia malah terlihat nyaman dengan sepatu ketsnya. Seperti itulah simplenya seorang Intan. Rambut sebahunya dikat kuncir kuda. Sekilas dia memberikan kesan seperti anak gunung. Saat gadis itu mencapai pintu rumah tersebut, tiba-tiba berbalik. Ia kembali berjalan ke arah Aksa sambil melepaskan helmnya. Helmnya lupa, Mas. Oke. Mas nggak pulang. Kamu masuk saya pulang. Iya, Mas. Ya udah, Intan masuk. 5. Intan berbalik dan bergegas masuk. Dan saat membuka pintu, ia disambut dengan pertengkaran hebat sepasang kekasih yang menjadi sumber masalahnya saat ini. Nah, nih. Dah datang perempuan gatel ini. Begitu saja rambut Intan ditarik masuk ke dalam rumah. Ikat rambutnya sampai lepas hingga rambut sebahunya tergerai. Mana barang-barang yang udah dikasih cowok gue ke lo? Intan berusaha menarik dirinya, namun tarikan perempuan yang menyerangnya tersebut lebih kuat. Ranselnya sampai jatuh dari punggungnya. Jangan kasar, Mbak. Sahabat pria Intan rupanya juga ada di sana. Kamu salah paham, Mawar. Intan ini cuma temenku. Berapa kali harus aku bilang? Pembohong. Mana ada maling mau ngaku. Dia pasti sering datang ke kontrakan kamu ini, kan? Intan bahkan sempat ditampar dan dicakar. Kepalanya bahkan tidak sengaja dibenturkan ke dinding sampai pelipisnya berdarah.
Ponselnya bahkan dirampas dan dibanting hingga hancur terburai. Mendengar keributan itu, cepat-cepat Aksa yang tadi sudah akan pergi ketika melihat Intan sudah di ambang pintu langsung turun dari motornya. Ia tidak melihat bagaimana rambut Intan tadi ditarik ke dalam rumah sebab sedang fokus menghidupkan motornya. Rasain lo. Gue matiin lo cewek gatel. Saat Intan hendak ditampar lagi, tangan Aksa langsung menangkis tangan perempuan yang sedang mengamuk itu. Cukup. Intan yang berusaha melindungi kepala dengan kedua tangannya langsung menoleh ke arah Aksa. Ia malu bukan main sebab lelaki itu harus melihat kejadian brutal ini. Saya bisa tuntut kamu dengan pasal penganiayaan. Gadis muda yang menyerang Intan tadi langsung pucat pasi. Aksa langsung menggenggam tangan Intan. Dan saya pastikan Alex 24 jam kamu sudah berada dalam penjara. Pria tinggi nan tampan tersebut meraih ransel yang terjatuh di lantai. Namun Intan melarang untuk membawanya. Nggak usah dibawa, Mas. Intan memang mau balikin itu. Setelahnya, ia malah mengais ponselnya yang sudah tidak berbentuk. Air matanya menetes saat melihat benda hasil jeripayahnya sendiri saat bekerja itu. 6. Gadis bernama Mawar itu masih terpana menatap Aksa. Betapa lelaki yang bersama wanita yang begitu dibencinya itu sangat tamparan. Ia sampai tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kamu itu memang terlalu gegabah, Mawar. Sekarang gimana kamu hadapin ini? Pria yang merupakan sahabat Intan langsung berteriak frustasi melihat kelakuan kekasihnya. Wanita itu cemburu buta padahal sejak dulu Intan adalah merupakan sahabatnya dari kampung. Tunangan perempuan tersebut bahkan adalah teman dekatnya. Mereka bertiga berteman sejak kecil sampai dua sahabatnya itu ternyata diam-diam saling jatuh cinta dan memutuskan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mas, kamu nyalahin aku. Aku udah bilang Intan itu sahabat aku, Mawar. Teriak lelaki itu. Dia sahabat aku dari kecil. Memang sebaiknya kita putus aja, Intan. Aku udah coba buat bertahan, ya. Tapi kamu nyatanya terlalu sakit. Sekarang rasakan itu. Rasain kamu bakalan dijemput polisi bentar lagi. Mas, kamu nggak bisa mutusin aku kayak gini hanya karena perempuan sampah itu. Kamu nggak bisa giniin aku, Mas. Pria bernama Prima itu akhirnya keluar untuk menyusul Intan dan Aksa yang sudah melangkah mendekati motor sport Aksa. Intan menghentikan langkahnya. Menoleh menatap ke arah sahabatnya. Prim, sorry aku nggak bisa bantu ngejelasin semuanya ke pacarmu. Udah, nggak usah dipeduliin. Aku jadi nyesel banget nyuruh kamu kesini buat bantu aku ngomong sama dia. Dia cewek sakit. Aku udah putusin dia, Intan. Intan mendesahkan napasnya pelan. Semua karena aku. Semua karena salah paham itu. Aku jadi ngerasa salah sama kamu dan pacar kamu, Prim. Nggak usah kamu pikirin. Prima sejenak menatap ke arah luka Intan. Secara spontan tangannya hendak terulur menyentuh kening Intan namun tangan Aksa lebih dulu menahannya. Intan yang melihat tangan besar Aksa mencekal pergelangan tangan yang lebih kecil darinya itu. Jantungnya langsung berdebar-debar. Jangan menyentuh luka dengan tangan yang tidak steril. Prima langsung salah tingkah. Ia berdeham. Iya, Mas. Maaf. Prima kembali menoleh pada Intan. Seperti meminta penjelasan siapa lelaki yang ada di sebelahnya itu. Oh, Mas ini, Mas Aksa itu. Calon suami Intan. 7. Sambaran Aksa membuat Intan menelan ludah. Bukan tanpa alasan Aksa melakukan hal itu. Ia sengaja agar perempuan yang sudah berada di belakang Prima itu mendengarnya. Kamu udah punya calon suami, Mbak? Tanya perempuan yang baru saja meledakkan emosinya.
Kamu sama Mas Prima. Intan dengan tangan gemetar memberanikan diri untuk merangkul tangan Aksa. Ia akan meminta maaf nanti jika tindakannya ini adalah suatu pelanggaran. Aku udah punya calon suami. Aku nggak mungkin punya hubungan sama Prima. Aku sama Prima sahabat dari kecil, Mawar. Barang-barang itu, kado ulang tahun dia buat aku. Dia beli karena ada niat almarhum calon tunanganku yang belum dilaksanakan pengen beliin aku ini dan itu. Prima yang wakilin buat wujudin semua. Tapi malah buat kamu salah paham. Aku minta maaf. Tidak perlu meminta maaf, Intan. Aksa kembali mengeluarkan suaranya. Pada dasarnya ia sangat benci dengan kekerasan. Semua itu mengingatkannya pada luka masa kecilnya. Naik ke motor. Iya, Mas. Aksa membantu Intan untuk naik ke atas motor. Dan Intan memegangi erat-erat tangan Aksa sebab kepalanya yang masih terasa sangat sakit. Hati-hati. Makasih, Mas. Sejenak Aksa memeriksa kening Intan yang masih terdapat rembesan darah. Ia mengeluarkan sapu tangannya dari dalam saku celana dan menempelkan benda itu di sana. Menahannya untuk beberapa saat guna menghentikan darah. Tahan sebentar, Intan. Iya, Mas. Usai itu, Aksa menoleh kembali ke arah Mawar. Urusan kamu dengan saya sama sekali belum selesai. Saya akan pastikan kamu masuk ke sel secepatnya. Mas, please. Jangan, Mas. Jangan laporin saya ke polisi. Mawar langsung menangkupkan kedua tangannya di depan Aksa. Memohon pada lelaki itu agar mengasihaninya. Berpikir sebelum bertindak. Semua sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Aksa kemudian naik ke atas motornya. Menyalakan kendaraannya itu dan sengaja membuat gas motor besar itu berderum keras. Namun, sebelum ia membawa Intan pergi, ia sengaja menarik kedua tangan wanita itu agar mendekat ke arahnya. Pegangan. Iya, Mas. Ragu-ragu Intan melingkarkan di perut keras Aksa. Dan kemudian lelaki itu yang menegaskan untuk melingkarkan tangan Intan ke perutnya. Yang kuat pegangannya. 8-0 oke. Mawar masih berusaha memohon, tangannya hendak menyentuh tangan Intan namun dengan segera Aksa menepisnya. Jangan menyentuhnya lagi. Atau tuntutan kamu bertambah. Mbak Intan, please. Aksa langsung menarik gasnya. Pergi dari tempat itu. Sejujurnya saja Intan sangat sakit hati. Namun permintaan maaf dari Mawar membuatnya luluh. Mawar, kamu bisa memaafkan dia, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Orang seperti dia tidak akan bisa menghargai orang lain. Harus diberi pelajaran. Intan menelan ludah mendengar ketegasan nada bicara Aksa. Tampak sekali bahwa lelaki tampan tersebut cukup matang pada usianya. Diam. Mereka berdua sama-sama diam untuk sesaat. Sebelum kemudian Aksa membelokkan motornya ke rumah sakit. Aksa membawa Intan ke instalasi gawat darurat untuk memeriksa kepala dan bekas cakaran dari wanita gila itu. Untuk beberapa lama mereka ada di sana. Area sudut pelipis Intan sampai harus mendapatkan 2 jahitan. Untung saja bukan di daerah yang terlihat. Masih bisa ditutupi oleh rambut. Sudah selesai, ya, Mbak Intan. Jaga agar luka kering dan tidak lembab. Ganti plaster anti airnya minimal sehari dan oles tipis-tipis salepnya. Baik, dokter. Setelah mendapatkan penanganan dari dokter, Aksa langsung mengajak Intan ke kafe yang ada di sekitar rumah sakit. Ia mendapatkan telepon dari Widya bahwasanya Intan belum makan siang dan sekarang bahkan sudah hampir sore. Mas, mau makan apa? Intan menelan ludahnya susah payah. Rasanya gugup sekali. Jangan sungkan. Aksa menggeser menu makanan pada Intan agar perempuan tersebut memilih.
Intan nasi goreng telur dadar aja, Mas. Minumnya, jus jeruk. Oke. Aksa memanggil waiter selalu memberikan menu yang dia dan Intan pesan. Itu aja, Mas pesanannya. 9. Ya. Jus jeruknya, sedikit saja esnya. Oke. Intan ingin protes, tapi melihat betapa kokohnya Aksa nyalinya langsung menciut. Sejenak, mereka berdua hanya diam. Aksa sibuk dengan ponselnya sedangkan Intan bingung harus berbuat apa. Ia ingin menelepon ibunya tapi ponselnya sudah rusak. La ingin mengabari Bu Ira bahwa ia sudah sampai dengan selamat sampai Jakarta. Udah kabari ibu kamu sampai di Jakarta. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Belum, Mas. Kabari. Aksa langsung menyodorkan ponselnya pada Intan, yang langsung diambil alih oleh gadis tersebut. Makasih, Mas. Intan izin. Silahkan. Untuk beberapa lama Intan mengabari ibunya. Aksa memperhatikan gadis itu berbicara dengan lembut dan mengatakan hal-hal yang menenangkan orang tuanya. Ia bahkan tidak menceritakan bagaimana tadi ia dianiaya oleh seseorang. Dari pertemuan awal dengan gadis ini, Aksa bisa menyimpulkan Intan adalah gadis yang baik dan lembut. Ia juga berbakti pada kedua orang tuanya. Lama memperhatikan Intan, Aksa sampai tidak menyadari gadis itu tengah menyodorkan ponsel ke arahnya. Mas Aksa. Ya. HP-nya, Mas. Oh. Aksa langsung mengambil alih, menyimpannya di saku jaketnya. Tidak lama kemudian pesanan mereka datang. Hujan sangat lebat. Baik Intan dan Aksa terjebak di depan apartemen milik lelaki itu. Tadi ia mengajak Intan mampir sebentar untuk mengambil pesanan ibunya Anggun. Terlalu lebat. Kamu nggak keberatan kalau malam ini bermalam di apartemen saya? Mobil saya masih reparasi.